Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Di nama Tuhan, kesempatan saat sore hari ini saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita rindukan hadirat Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dan hanya di dalam hadirat Tuhan itulah kepuasan kita. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lebih lagi pada saat sore hari ini, kami rindukan Engkau Tuhan. Melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadir-Mu lebih lagi atas setiap hidup kami Tuhan. Melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Memuaskan dahaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Jika kesempatan saat sore hari ini kami seluruh umat-Mu Tuhan bisa berkumpul bersama-sama untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah kami, melawat kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami siap meninggikan Engkau, kami siap mengeluh-elukan nama Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Semua jemaat berkatakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Bapak Saudara hari ini? Kabar baik karena Tuhan Yesus dan luar biasa. Yes. Haleluya. Siapa Tuhan? Saya percaya setiap kita, saya dan Bapak Saudara sekalian yang hadir pada saat ini siap menyukakan hati Tuhan, amin. Siap bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan Bapak Saudara. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, haleluya. Tuhan
Haleluya. Siapa sumber kemenangan kita, Bapak Ibu? Kurang keras. Siapa sumber kemenangan kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, Bapak Ibu? Silahkan bagikan kepada kanan, kiri, muka, belakang saudara dengan berjabatan tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat, sudah ada sukacita belum di antara Bapak Ibu saudara sekalian? Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya lihat lebih lagi sukacita. Wajah-wajah penuh dengan sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian pada saat sore hari ini. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan hanya di dalam namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh dengan kuasa. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami yakin dan percaya rencana-Mu senantiasa baik dan indah dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
kebenaran firman Tuhan. Kami mau melihat lebih dalam lagi kasih Kristus. Ketika kami memahami dan mengerti tentang kasih Kristus, kami hidup bebas dari takut, khawatir, kecemasan. Kami punya kepastian melangkah dan hidup kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih berarti setiap kami dan tolong setiap kami untuk memahami firman Tuhan. Jika kami belajar firman Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih. Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Tetap semangat, tetap sukacita, dan puji Tuhan. Mohon maaf Ibu Gembala, mohon maaf hamba Tuhan. Saya terlambat ya. Bukan sengaja terlambat ya, tapi sesuatu hal sehingga saya terlambat. Tapi puji Tuhan saya tiba di tempat ini untuk berbagi berkat dengan saudara sekalian. Kembali kepada tema yang ditetapkan di gerejanya di tempat ini, Yesaya 60. Kita baca ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. Mari 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 2 ini memberitahu kita bahwa hari semakin hari, pada saat kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, kita hidup di zaman akhir, maka iblis, pemegang, pengendali kuasa kegelapan, dia semakin bersemangat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena itulah ayat 2 berkata, itu kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bukan bicara tentang mendung, tetapi ini bicara tentang kekelaman hati, kekelaman jiwa, kekelaman pola pikir kita. Orang kalau pola pikirnya sudah kelam, gak akan bisa berpikir dengan sehat, gak bisa berpikir panjang. Coba ibu-ibu perhatikan suami Anda. Suaminya mulai juga pikirannya peteng, coba aja ngomong sakit mesti ngampung, gegeran. Itu sama dengan istri, sudah pikirannya bundel, kelam, coba dijak ngomong dikit, tujuannya guyon, tapi guyonannya saja dicakar-cakaran. Ini loh, pikirannya bundel. Lah ini loh meliputi bangsa-bangsa. Saya dan saudara ini kan termasuk bangsa-bangsa. Kita harus hati-hati. Karena itulah ayat 1 tadi berbicara menjadi terang. Jadi terang. Nah ini sangat penting. Kalau di dalam rumah tangga dan keluarga tidak ada terang, maka yang ada hanya kekelaman. Kalau yang ada hanya kekelaman, sering terjadi salah paham setiap hari. Namanya gelap, tidak ketok. Kelam, jiwa kelam, hati kelam, pikirannya kelam, matanya jadi ikut kelam, tidak ketok saudara. Ini bahaya. Sebab itulah kita hidup di zaman akhir, kita harus menjadi terang. Mau jadi terang? Amin. Siapa mau jadi terang? Halo, mau jadi terang ya?
bergema, jadi terang. Dan itu perintah, menjadi terang itu sebuah perintah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terang sendiri adalah Yesus. Terang adalah Yesus. Dan terang itu berbicara tentang sebuah harapan yang pasti. Pada waktu saya dan saudara menjadi terang, maka saya dan saudara diminta oleh Tuhan menjadi solusi, jalan keluar buat orang lain ketika orang lain punya persoalan. Saya ulang, waktu Tuhan ngomong jadi terang, artinya saya dan saudara menjadi pribadi yang membawa sebuah pengharapan. Karena terang adalah Yesus, maka pengharapan di dalam Yesus pengharapan yang pasti. Artinya saya dan saudara menjadi solusi buat orang lain. Waktu orang lain datang kepada saudara, saudara adalah solusinya. Saudara adalah jalan keluarnya. Itu yang Tuhan mau. Seberapa banyak ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa menjadi terang sekalipun ngerti ayat ini. Dia tidak menghidupi, jadi dia tidak bisa jadi terang. Ada waktu orang datang, Mbak, Bu, Pak, kok tolong lo, aku boleh dapat jual. Aku harus bulan nganggur, ulung lo. Tuhan bilang jadi ya terang. Kata saudara kelam, pikirannya kelam, jawaban saudara jadi aneh. Dalam aku diri yang nganggur, kok nganggur kira suwe? Kalau ngulang, terus main setahun, aku ya boleh kerja kok. Nah, tidak bisa jadi solusi. Jadi saya dan saudara menjadi terang itu harus menjadi sebuah solusi, menjadi harapan buat orang lain. Saya sangat percaya pada waktu orang itu punya pengharapan yang pasti, maka dia akan sanggup bertahan. Sanggup bertahan. Kalau saudara diberikan satu pengharapan oleh bos saudara waktu saudara kerja, saudara dipanggil, ya, kerja si baik, aja bolosan, sregep ya. Nanti tahun depan gajimu tak naik no 50%. Senang enggak? Waktu ngomongnya bulan Januari, naiknya sih bulan Desember. Realisasinya Januari tahun berikutnya, berarti masih nunggu 12 bulan. Aku saudara senang punya pengharapan, untuk tahun ngarepnya lumayan 50%. Gajinya hari ini 10 juta, nanti tahun depan 15 juta, terus mulai hitung. Aku koyo nyicil mobil lah, sepeda motor lah, saya hitung sih ya, karena baru naik lah gajinya, terus mulai hitung. Punya harapan dong. Nah, waktu saudara bekerja dari hari ke hari, Februari, Maret, April, ono konco sing keren, ya, ono konco sing mengintimidasi, ono konco sing kerja nggak genah waktu kerja, saudara pasti nggak mau. Betul? Ya, diajak, ya Pak, minggu kemarin bolos yuk, apa? Jalan-jalan, yang di lu, terjun duduk. Terus petang dino aja. Wah, petang dino bolos, kakak bosnya, orang usah. Kalau izin tambah di Senin ini tak oleh. Nah, gitu kan? Kita sudah diajar, tak mau. Harapan, nggak melok-melok, kasih bukan naik. Waktu ada tekanan berat dalam pekerjaan, kerjanya ditambahi, volume kerja ditambahi, jamnya ditambahi, suruh berangkat lebih awal, pulang lebih akhir, saudara tetap kuat. Kenapa? Punya pengharapan. Itu terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu penelitian
Ada seekor tikus dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Sumurnya ada air. Lalu sumur itu ditutup rapat, pet. Lalu ditunggu. Ada kameranya yang mengawasi, kamera malam itu bisa lihat tikus. Tikusnya ribet, salah sini muter, naik, turun lagi, dalam hitungan kira-kira 1 hari setengah si tikus itu. Lalu ambil tikus yang lain, dicoba lagi, dimasukkan sumur yang sama, ditutup rapat, tapi dikasih lubang kecil. Terus dia ambil lagi. Tikusnya belibet, kanan kiri naik turun. Tapi waktu dia lihat lubang kecil, ada cahaya, tikusnya itu semangat. Tak mati-mati. 1 minggu baru mati. Artinya orang yang punya pengharapan, semangat hidupnya lebih hebat, lebih luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diminta Tuhan, saudara diminta Tuhan menjadi terang, menjadi solusi, harapan orang lain, supaya pada waktu orang-orang itu mengalami persoalan datang kepada saudara, saudara bisa kasih ini loh, satu hal. Apa itu? Harapan buat mereka. Jadi terang buat mereka. Apa saja dialami orang-orang yang datang kepada saudara, jangan tolak, layani dia, berikan solusi sesuai dengan firman Tuhan. Lalu untuk menjadi terang, tidak semerta-merta langsung menjadi terang. Ada yang namanya proses. Waktu pertemuan yang lalu sudah saya beritahu saudara, waktu orang atau firman bilang bangkit, itu artinya saudara sedang jatuh. Mungkin saudara belum jatuh sampai tergeletak, tapi akan tergeletak, yang pada akhirnya jatuh benar-benar tergeletak. Itu pengertian perintah bangkit. Tidak mungkin kalau orang sudah berdiri tegak Tuhan ngomong bangkit. Tidak. Waktu firman ngomong bangkitlah, jadi teranglah, itu berarti firman kasih tahu kita, aku posisinya sedang jatuh. Aku posisinya sedang terpuruk. Aku posisinya sedang tidak sehat. Aku posisinya sedang krisis. Entah krisis kebahagiaan, krisis keuangan, krisis apalagi, pokoknya krisis. Saya dan saudara dibilang firman bangkitlah, mungkin posisi kita sedang kecewa sama Tuhan, tawar hati, marah sama Tuhan. Itu namanya saudara sedang jatuh. Nah, Tuhan ngomong bangkitlah. Ada waktu saudara menerima firman Tuhan yang berkata bangkitlah, maka dibutuhkan yang namanya proses. Nah, di dalam proses itulah saya dan saudara harus berani mengambil keputusan. Tadi saya tanya, mau jadi terang? Mau. Saya mau jadi terang, saya mau jadi terang. Berarti coba renungkan firman Tuhan, harus tahu. Hari ini ambil keputusan, yuk, aku mau diproses Tuhan. Aku mau mengikuti prosesnya Tuhan, supaya aku bisa jadi terang buat istri saya, buat anak saya, buat suami saya. Kalau misalnya saya Pak Gembala, saya menjadi solusi buat jemaat semuanya. Saya siap mengambil keputusan untuk prosesnya Tuhan. Saudara, yang namanya proses itu pasti ada banyak hal yang akan kita lalui. Kalau saudara mau bikin SIM di Kota Kediri, ada proses, dimulai dari awal, isi formulir dulu, setelah itu ujian teori dulu,
ujian praktek dulu. Ya prakteknya gagal, ngulang lagi. Gagal, ngulang lagi. Itu kan proses. Kita belajar ya tentang proses itu. Yeremia 18 ayat 4, 5, 6. Kitab Yeremia 18 ayat 4, 5, dan 6. Kita baca bersama-sama. Di sini ada. Mari 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Inilah proses. Pada waktu saudara itu jatuh, tergeletak, pada waktu saudara mengalami banyak krisis, pada waktu saudara sedang kecewa sama Tuhan, tawan hati, marah sama Tuhan, maka ini yang Tuhan mau bilang kepada saudara. Ayo, kamu bangkitlah. Untuk bangkit, supaya menjadi masuk dalam rencana Tuhan itu, tadi saya bilang ada prosesnya. Diumpamakan penjunan dan tanah liat. Yang jadi penjunan siapa? Halo? Tadi loh ayatnya. Penjunannya siapa? Pada sekolah minggu ya Bu. Penjunannya siapa? Halo? Loh, gak berani jawab. Yang jadi penjunan siapa? Ah, bener. Bener tak? Hilang. Bener tak Tuhan? Soalnya kadang-kadang realita dalam keseharian kita, Tuhan itu gak jadi penjunan loh. Kita loh jadi penjunan. Tuhan itu tak niat buat kita. Oh aku jaluk ini harus ya. Aku minta ini harus ya. Aku mau gitu harus ya. Oh kalau gak dituruti, wis orang gereja-gerejaan, metu aku. Nah, itu artinya apa? Tuhan itu tak lihat. Kita loh jadi penjunannya. Ya ini yang salah kaprah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sungguh pada waktu kita jatuh seperti tadi yang saya bilang itu tergeletak, jatuh dan bla 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 itu ibarat sebuah bejana yang rusak. Yang namanya rusak nggak bisa dipakai. Ya kalau saya dan saudara punya barang rusak, ya harus dibuang. Benar? Punya barang tuh di rumah rusak, ya dibuang. Sama dengan orang-orang yang lain itu di luar sana. Ada sesuatu yang nggak bisa pakai, udah rusak buat apa? Punya TV, TV-nya itu 32 in, tapi rusak. TV-nya si resik, si kinclok, LCD itu pokoknya rusak lah. Tapi gak ketemu gambari, rusak lah. Simpan berdua. Buang, selesai urusannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sifat manusia. Tapi Tuhan enggak ada. Waktu kita rusak, ya Tuhan enggak buat kita. Itu luar biasanya Tuhan. Saya suka bojo, sering kan dibuang, oh rusak. Kalau misalnya saya bojo ada bojo ini, rusak. Oleh enggak bojo dibuang? Rusak. Anak-anaknya rusak, besok diatur, uang
Itulah hebatnya Tuhan. Dia mau memproses kita. Saya dan saudara harus diproses Tuhan supaya nanti jadi bejana yang bagus, yang cemerlang, yang berguna, yang bermanfaat, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi terang ada sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan waktu saya dan saudara diproses, lihat Tuhan ngomong apa? Yang baik menurut pandangan Tuhan. Jadi kalau kita diproses Tuhan, itu baik menurut pandangannya Tuhan, bukan pandangan kita. Kita yang diproses seringkali ngomong ini salah, ini gak benar. Karena itu kan pandangan kita, sehingga kita itu kadang-kadang waktu proses terjadi, kita tambah marah sama Tuhan, tambah ngamuk sama Tuhan, tambah sakit hati sama Tuhan. Kenapa? Karena kita memakai apa yang menjadi pemikiran kita, ini tidak baik buat saya. Tetapi belajarlah pada sore hari ini, waktu saudara menjalani proses itu, percaya itu baik menurut pandangannya Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu sudah mulai memproses kita, biasanya prosesnya nggak berhenti loh. Aku diproses, rusak lagi, proses lagi, diulang lagi. Nah, saya dan saudara menjadi bejana yang rusak itu, artinya kita sedang bengkok, tidak lurus lagi. Kalau kita bengkok dan lurus lagi, saudara itu ditempa oleh Tuhan. Kayak bengkok elemen, pukulnya lebih kencang. Kayak bengkok titik, pukulnya lebih ringan. Tapi kan harus dipukul terus, dipanasi lagi, dipukul lagi, supaya menjadi baik, artinya lurus kembali. Jalannya lurus, hati kita lurus, pikiran kita lurus, semua yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, kita lakukan, semuanya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah waktu diproses Tuhan, kadang-kadang proses itu membuat kita menderita, membuat kita itu sakit, membuat kita itu sakit. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu keluarga yang sedang menghadapi sebuah proses. Suami istri Kristen. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi yang saya tahu sesuai firman Tuhan, karena dia anak Tuhan, dia diproses. Suami istri ini belum tua, usianya mungkin ya hari-hari ini sekitar 30-an, cukup muda. Tapi di usia itu suami istri itu dikaruniai anak kembar, dua putri yang cantik, dua putri yang digadang-gadang, yang sedang bertumbuh dalam kondisi yang luar biasa. Orang tuanya punya harapan nanti sekolah ini, sekolah itu, kursus ini, kursus itu, dan sebagainya. Angan-angan yang cukup tinggi. Sejak lahir si kembar ini tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, jarang-jarang sakit, ya, cukup ceria sampai pada usia 11 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu hari pada waktu si kembar ini sekolah, gurunya telepon sama orang tuanya. Dia bilang, yang dipanggil adik, baru itu kan ada kakak, ada adik, umurnya sama. Gurunya bilang si adik,
tadi habis olahraga, napasnya sesek. Kalau dijemput pulang, kalau orang tuanya datang, jemput dia. Sampai di rumah, diberi minum, dijak makan, agak kesulitan dan terlihat lebih parah lagi. Sehingga dia dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Itu pada bulan Maret 2023 tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika diperiksa oleh dokter, didiagnosa oleh dokter, anak ini dibilang mengalami gagal jantung. Jantungnya bermasalah. Rupa-rupanya sejak kecil anak ini menderita dengan jantung yang bermasalah sampai usia 11 tahun. Anak ini dirawat di rumah sakit, semua upaya dikerjakan. Orang tuanya berdoa, orang tuanya berpuasa. Tetapi kurang lebih 2 minggu kemudian, si anak kembar ini, adik ini, meninggal dunia. Mamanya histeris, mamanya teriak, papahnya juga emosi waktu itu. Dia nggak bisa menerima keadaan itu. Bagaimana si kembar adik ini yang digadang-gadang ini begitu cepat harus meninggal dunia. Belum menikmati usia muda, belum menikmati usia dewasa, belum menjadi lansia, belum berumah tangga, belum menikmati hal-hal yang lebih indah lagi, tetapi dia telah meninggal dunia. Bulan Maret 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses Tuhan kadang-kadang membuat sakit, tetapi itu baik menurut pandangan Tuhan. Orang tuanya nggak bisa mengerti. Pada saat kejadian, ya pasti ada emosi, ada marah, ada kesedihan. Mamanya nggak bisa makan berhari-hari, mungkin mengalami pingsan berkali-kali. Lalu dokter bilang, ini kan anaknya kembar, tolong yang satunya juga diperiksa. Setelah diperiksa, lalu dokter bilang, supaya anaknya ini yang satu, kakaknya ini tidak melakukan hal-hal yang berat, banyak-banyak istirahat, makan bergizi. Bapak Ibu, minggu lalu si kakak ini bilang sama mamanya, kakak gak bisa nafas. Mamanya sudah hopeless. Mamanya sudah berpikir hal-hal yang paling buruk. Dibawalah anak ini ke rumah sakit, nama di situ RKZ Surabaya. Bapak Ibu, anak ini tidak melakukan kerja yang berat, tidak belajar semalam-malaman, sudah istirahat sesuai nasihat dokter. Nah, waktu dia di rumah sakit, diperiksa dokter, jantungnya bocor, jantungnya bengkak. Masuk rumah sakit hanya 1, 2, 3 hari. Hari Jumat kemarin dia meninggal dunia. Keluarga ini hanya punya 2 anak kembar. Dua-duanya meninggal dunia. Sekarang papa mamanya kehilangan harapan. Coba renungkan, kalau Anda menjadi orang tua, bagaimana dengan hati Anda, emosi Anda, jiwa Anda? Kehilangan.
Proses Tuhan tetap berjalan. Proses Tuhan harus tetap sampai berhasil. Itulah Tuhan. Penghiburan Tuhan buat orang tua ini adalah akan lebih menderita buat anak ini kalau dia hidup, karena setiap hari jantungnya sakit, dadanya sakit, mau bernapas sulit, seperti ikan di darat, megap-megap tidak bisa napas. Ketika orang tuanya mengerti maksud Tuhan, mengerti firman Tuhan, dia bilang apa? Dia bersyukur pada Tuhan. Dia tulis di dalam berita kematian anaknya. Dia bilang sama kakaknya, ditulis di captionnya situ, kakak, kamu sudah senang ya bisa kumpul sama adik lagi. Kamu sudah bahagia, sekarang kamu dan adik sudah ada di surga. Dari mana orang tua bisa berkata begitu? Ketika proses itu berjalan sampai titik terakhir dan dia menjadi terang bagi orang lain. Istri saya ikut memakamkan karena dia teman kantornya istri saya. Ikut ke Kembang Kuning memakamkan. Jaraknya agak jauh, di situ adik, di situ kakak. Proses Tuhan kadang-kadang membuat kita sakit. Proses Tuhan membuat kita kadang menderita. Tapi lihatlah tujuan Tuhan. Tuhan selalu bilang akan baik menurut pandangannya Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, proses Tuhan berjalan, jalani aja. Itu akan baik buat saudara. Kalau saudara mau siap menjadi terang buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat keluarga, buat teman-teman, buat gereja ini, cobalah nasihat firman Tuhan. Siaplah menjalani prosesnya. Amin. Setuju dengan proses Tuhan? Kalau saudara mengerti firman ini, saudara mengerti tujuan Tuhan, maka saudara gak akan salah paham dengan Tuhan. Sebab banyak orang yang diproses oleh Tuhan. Tuhan kalau proses berhasil. Tuhan kalau proses terus-menerus menuju sampai garis akhir. Lalu siapa yang bisa menggagalkan proses Tuhan? Kita sendiri. Waktu kita gak mau, waktu kita minta berhenti, lalu kita lari dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita murtad dari Tuhan. Disitulah proses Tuhan berhenti. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini, marilah, apakah Anda sedang mengalami, menjalani prosesnya Tuhan? Saya nggak tahu. Coba renungkan, apakah aku ini sedang diproses Tuhan? Ingat Paulus berkata, Tuhan, di dalam diriku itu bahwa ada duri yang nyakiti aku setiap hari. Aku mau duri ini dibuang gitu. Duri terus menggocok aku setiap hari. Tujuannya apa? Menjadi terang. Tuhan bilang apa? Gak apa-apa. Supaya kasih Kristus semakin sempurna di dalam diri Paulus. Di dalam kelemahan-kelemahan itulah kasih Tuhan dinyatakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajarlah mengerti Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Kalau saudara mengerti, bisa paham maksud Tuhan, saya kok sangat percaya apapun yang saudara alami hari ini, saudara tetap tenang-tenang bersama Tuhan. Amin. Amin. Setelah ada proses, saya nggak tahu. Renungkan yuk, renungkan prosesnya Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan, sebab Tuhan mau
semua saudara menjadi terang yang luar biasa, menjadi terang di tengah keluarga. Kalau di dalam rumah tangga keluarga kita terang itu luar biasa, saya percaya keluarga itu akan terus berjalan, mengerti arah terang itu, selalu menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kalau suami pelaku firman, istri pelaku firman, anak-anak pelaku firman, indah kan rumah tangganya, betul? Rumah tangganya kan luar biasa, kan? Terang itu. Inilah nasihat Tuhan buat saya dan saudara sore hari. Mari jalanilah proses Tuhan supaya saudara menjadi terangnya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Satu ujian ajar kepada dan menjalani proses Tuhan. Ialah firman sore hari ini menjawab saudara. Mungkin kau sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat.
Aku gak sanggup Tuhan. Masalah ekonomi ini terlalu berat bagiku. Masalah keuangan ini terlalu berat bagiku. Penyakit yang menggelogoti tubuh ini terasa menyengsarakan aku. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, saudara pasti kuat. Sebab Tuhan bilang, bangkitlah, jadilah terang. Pada waktu kau merasa tidak kuat, Tuhan, aku tidak kuat. Di tempat kerja teman-temanku ini memusuhi aku semua. Mereka menghimpit aku dari depan, belakang, kanan, kiri. Ingin aku untuk menekan aku sedemikian rupa. Aku tidak kuat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini karena merasa aku tidak kuat lagi melayani jemaat. Aku tidak kuat lagi melayani pekerjaan Tuhan. Ingat Tuhan bilang, bangkit. Artinya Tuhan akan menyertai saudara. Sehingga saudara kuat. Sebelum saya tinggalkan mimbar ini, minta Tuhan kau mengerti segala maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Aja ku mengerti segala rencana-Mu. Aja ku Bapak yang jahat di dunia ini tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapak yang di surga, Dia tahu yang terbaik buat Anda semua. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat kedua tanganmu. Bilang, Bapakku, Dia Bapakmu, Dia Bapakmu. Dia Bapak yang hebat luar biasa.
katakan itu baik menurut pemandangan Tuhan. Dan kami percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi sore hari ini mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami lebih lagi kami bangkit dan menjadi terang. Ada yang bisa kami ceritakan dalam hidup kami, ada yang bisa kami saksikan dalam hidup kami, karena Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Berikan kepada kami kekuatan malam hari ini, berikan kepada kami kekuatan dalam nama Yesus, kekuatan memberikan kepada setiap kami yang sedang menghadapi prosesnya. Kami mau belajar menerima setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dijauhkan dari persumutan, dijauhkan dari kekecewaan, sakit hati, marah dengan Tuhan ataupun sesat. Biar kami menerima semuanya dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau memberikan jalan keluar, dan kami sanggup untuk menanggungnya. Dan kami percaya segala perkara dapat utang di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami akan bisa melaluinya, kami akan bisa kuat, kami akan menang pada akhirnya ketika kami bersama dengan Tuhan. Ketika kami tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, ketika kami tetap maju setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan diberikan kepada kami. Karena Kau menciptakan kami bukan menjadi kalah, tetapi Kau menciptakan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami percaya sore hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberi kekuatan kepada setiap kami, dan kami mampu melaluinya bersama. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat firman Allah, pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang menguatkan kami semua. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiono bersama istri, berkati anak, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kerinduan mereka, harapan-harapan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, jadikan diri berkat dimanapun hamba-Mu kudus, untuk melayani pekerjaan, untuk memperlengkapi lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan hamba. Berkati semua pelayan ibadah yang melayani hari ini, berkati seluruh jemaat yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Berkati agenda sepanjang minggu ini Tuhan, yang berulang tahun di sepanjang minggu, berkati dengan bertambah usia, mereka diberikan kesehatan, bertambah mengasihi Tuhan, setia kepada Engkau. Kota kami sampai kepada bangsa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar manakala kami memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan, baik korban syukur maupun hari ini kedua ada korban tantangan yang kami alokasikan kepada fasilitas gereja. Tuhan yang akan memberkati kepada kami semua. Manakala usai daripada ibadah ini, kepulangan kami pun dalam pertolongan Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati keluarga-Mu, diberkati sekolah dan kuliah-Mu, diberkati pelayanan-Mu. Ketika aku di rumah, ketika kau keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat
yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umatnya yang setia sampai akhir hidup. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan 2 kali, dan karena ini minggu 2 nanti akan dilanjut persembahan tantangan. Untuk yang bertugas di